Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen dan guru pamong yang saya hormati, saya Ahmad Mutamam Khalid, guru bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah An-Najah, Sesela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, sekaligus sebagai mahasiswa di program PPG dalam jabatan Kementerian Agama, batch 3, program studi bahasa Arab di LPTK UIN Mataram. Hari ini dengan nomor peserta 5771320197018. Hari ini, hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, saya akan membuat video pembelajaran di dalam uji kinerja sebagai salah satu tugas di uji kinerja. Berikut video pembelajaran yang akan saya laksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waridwanu wa maghfiratu wa ajrun karim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna ayyuhat thalibat? Alhamdulillah nahnu bil khair wal afiyah. Asa rabbuna ayyarzuqnal barakah. Amin. Baik, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah kita panjatkan dalam kondisi apapun. Terutama ketika Allah memberikan kita nikmat sehat, ketika Allah memberikan kita nikmat waktu yang luang, banyak kesempatan, maka mensyukuri nikmat Allah itu adalah kewajiban kita. Dan Allah berjanji akan menambahkan nikmatnya kalau kita pandai bersyukur. Kalau kita pandai bersyukur, Allah akan menambahkan nikmatnya untuk kita. Maka aktivitas kita menuntut ilmu ini adalah bagian dari kesyukuran. Karena itulah, untuk memulai aktivitas belajar kita, tidak lupa kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seperti biasa, kita berdoa dengan baca sholawat doa iya. Silakan, salah seorang dari kalian memimpin teman-temannya. Rabbil
Alhamdulillah kita sudah mengawali aktivitas menuntut ilmu kita dengan sama-sama bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun pekerjaan yang kita lakukan, apapun kegiatan yang kita lakukan, kalau kita ingin mendapatkan kesuksesan di dalam pekerjaan itu, kita harus menyertainya dengan berdoa. Selain berdoa itu adalah bentuk kesyukuran kita kepada Allah, dia juga cara kita untuk menagih janji Allah Subhanahu wa taala yang sudah menjanjikan kepada kita, kalau kita berdoa kepadanya, Allah pasti akan mengabulkan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua doa-doa kita. Baik ayyatuhat talibat. Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya sebagai lanjutan dari apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, saya ingin mengabsen kalian satu persatu. Baik. Tapi saya ingin bertanya saja. Ada yang gaib? Maaf ya. Baik. Ini. Baik, alhamdulillah tidak ada yang gaib. Semoga ini merupakan semangat yang kalian tunjukkan untuk nanti kalian bisa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kesuksesan. Diberikan kemudahan untuk mendapatkan kesuksesan. Karena Allah berjanji juga, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan memberikan petunjuk kepadanya. Petunjuk untuk menjalani jalan-jalan kami. Jalan-jalan yang akan menyampaikan kita kepada kesuksesan dan kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Baik, ayyatuhat talibat. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang at-ta'rif bin nafsi dan at-ta'aruf. Kalian bisa membedakan antara at-ta'rif bin nafsi dengan at-ta'aruf. Kalau at-ta'rif bin nafsi artinya apa? Perkenalan diri atau memperkenalkan diri sendiri. Nanti kalian akan diminta untuk maju satu-satu untuk memperkenalkan dirinya dalam bahasa Arab. Kemudian at-ta'aruf artinya apa? Saling berkenalan. Saling berkenalan. Kalau at-ta'rif bin nafsi, kita langsung memperkenalkan diri. Tapi kalau at-ta'aruf, kita saling tanya. Saling tanya jawab. Ada yang bertanya, ada yang menjawab. Yang menunjukkan siapa diri kita, kemudian dari mana kita, kemudian berapa umur kita, apa yang kita kerjakan. Itu nanti ada di at-ta'aruf. Dan kalian juga nanti akan mempraktekkan itu. Mempraktekkan at-ta'aruf selain mempraktekkan at-ta'rif bin nafsi. Baik. Jadi ini tujuannya adalah untuk melatih kemampuan kalian di dalam berbicara bahasa Arab. Kalian kelas 7. Kelas 7 atau kelas 1 MTS, kelas 1 Madrasah Sanawiyah. Perlu dan penting kalian untuk mengetahui bagaimana cara memperkenalkan diri dalam bahasa Arab dan bagaimana cara berkenalan di dalam bahasa Arab. Ini awal, karena kalian kan baru masuk itu. Baru masuk di sekolah Madrasah Sanawiyah. Tentu karena kalian baru masuk, ada teman-teman kalian yang belum tahu kalian. Maka kalian perkenalkan diri atau kalian nanti berkenalan. Baik. Kita langsung saja. Kalian kemarin sudah mempelajari apa saja yang harus disampaikan ketika berkenalan dan apa saja yang harus dipertanyakan ketika saling berkenalan. Apa yang akan kalian sampaikan ketika memperkenalkan diri dan apa yang ditanyakan ketika kalian berkenalan. Itu kan sudah dipelajari. Sekarang saya ingin melihat, Ustadz ingin melihat kalian mampu tidak
mempraktekkan apa yang sudah kalian pelajari pada pertemuan yang sebelumnya. Baik, satu persatu nanti yang dipanggil namanya maju ke depan. Kalau dipanggil satu itu artinya yang akan dilakukan apa? At-ta'rif bin nafsi. Kalau dipanggil dua orang, berarti yang akan dilakukan apa? At-ta'aruf. Sita, Rosima, Sauban. Nah, tafadhali, taqaddami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-an Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanti. Ba'daha qaddami. Keras suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ta'allamina. Ata'allamu. Fi ayyi faslin? Fi ayyi? Ayyi. Anti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsantuma. Kalian sudah mempraktekkan at-ta'rif bin nafsi dan juga at-ta'aruf. Itu kalau kalian latih terus mengucapkan kalimat dalam bahasa Arab seperti itu, maka insyaallah kalian akan dimudahkan untuk bisa melafalkan bahasa Arab dan juga berbicara langsung dengan orang Arab asli. Menggunakan bahasa Arab tentu. Nah, ini tujuan kita mempelajari bahasa Arab. Maka untuk terus bisa melatih kalian di dalam merangkai kata-kata, menyusun kata-kata dalam bahasa Arab, dan itu juga merupakan hasil pemikiran kalian. Nah, kita ada latihan. Ada latihan. Latihannya adalah nanti di sini di depan ada kalimat yang digunakan untuk memperkenalkan diri dan juga untuk memperkenalkan teman-teman dan juga saudara-saudara. Nah, di sini kalimatnya dalam bentuk mudzakkar. Dalam bentuk apa? Mudzakkar. Mudzakkar itu apa?
yang tujuannya laki-laki. Nah, tugas kalian adalah mengganti kalimat-kalimat yang bentuknya muzakkar menjadi muannas. Dan perhatikan di sini ismi Ahmadu. Ana talibun. Hadza akhi Ali. Huwa aidan talibun. Wa dzalika sadiqi Hasan. Jaa min Jakarta. Huwa talibun jadid. Kelas? Perhatikan kalimat-kalimat yang bentuknya muzakkar dan nanti untuk memudahkan kalian mengganti kalimat-kalimat tersebut dengan yang bentuknya muannas. Saya bacakan sekali lagi. Ismi Ahmadu. Ana talibun. Baik, jadi ini kalimat-kalimat yang bentuknya muzakkar, kalian ganti dengan kalimat yang bentuknya apa? Muannas, yang tunjukannya perempuan. Sekarang kalian bentuk kelompok, 4 kelompok, masing-masing kelompok 5 santriwati. Masing-masing kelompok 5 santriwati. Kalau kelompoknya sudah terbentuk, nanti kalian bisa mengerjakan tugas ini di halaman sekolah, di halaman madrasah. Kalian bisa cari tempat yang nyaman untuk kalian duduki. Ya? Nah, silakan. Bentuk kelompok masing-masing. Setiap kelompok 5 orang. Nah. Silakan. Jadi kalimat-kalimat yang bentuknya bentuknya muzakkar, kalian rubah menjadi muannas. Kayak depan sih. Bicara atau kalian sudah ada juru bicaranya. Juru bicara itu nanti menyampaikan hasil dari pekerjaan kalian. Ya. Masih. Kan, Be?
Sudah selesai? Baik. Waktu tinggal 3 menit. Yang sudah selesai bisa masuk ke kelas lagi. Bisa masuk lagi ke kelas untuk kelompok yang sudah selesai. Silakan. Yang belum selesai, waktu masih 2,5 menit. Alhamdulillah, semua kelompok sudah menyelesaikan tugasnya. Nah, kita akan demonstrasikan. Artinya kalian mendemonstrasikan hasil pekerjaan kalian. Tugas kalian yang sudah selesai itu, kalian demonstrasikan. Tapi tidak semua kalian. Jadi nanti masing-masing kelompok akan diwakili oleh juru bicaranya untuk membacakan hasil dari tugas yang sudah dikerjakan. Baik, kelompok pertama yang di sebelah sini. Silakan. Juru bicara, silakan. Terima. Bisa di sini. Sini. Ayo. Tinggal dibaca itu hasil kerjanya. Kalau yang ini nggak apa-apa dibaca. Karena kan kalian mengerjakan tugas. Ini nggak perlu dihafal. Nah, silakan. Bisa di ini. Jadi dikeraskan suaranya ya. Bismillah. Baik, ahsantunna untuk kelompok pertama. Kelompok kedua, silahkan juru bicara. Baik, ahsantunna untuk kelompok kedua. Kelompok tiga. Kelompok tiga. Ya, juru bicara. Kelompok tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Syakila. Ana talibatun. Hadi ukhti Aisyatun. Ya aidon talibatun. Wa tilka sadiqati Fatimatun. Ja'at min Jakarta. Ya talibatun. Talibatun. Talibatun jadidatun. Baik, ahsantunna. Kelompok yang keempat. Kelompok 4. Baik, ahsantunna jami'an. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Baik. Jadi itu pelajaran kita pada kesempatan hari ini. InsyaAllah untuk materi yang akan datang masih tentang at-ta'aruf tapi dengan maharoh yang berbeda. Kalau sekarang yang kita lakukan pada pertemuan kali ini adalah maharatul kalam. Bagaimana kalian mampu untuk berbicara dalam bahasa Arab. Nah, ke depan atau di pertemuan yang akan datang kita akan melakukan maharatul kitabah. Nah, kita ingin supaya selain berbicara kalian juga bisa menulis
menulis apa yang ada di dalam pikiran kalian dalam bentuk bahasa Arab dengan susunan-susunan yang benar, dengan susunan-susunan bahasa Arab yang tepat. Insya Allah itu akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang, yaitu Maharatul Kitabah. Baik, sebagai kesimpulan pada pertemuan kita kali ini, materi yang kita pelajari dapat kita simpulkan bahwa ketika kita berbicara bahasa Arab, ada ciri khas yang membedakan bahasa Arab itu dengan bahasa-bahasa yang lain. Jadi di dalam bahasa Arab tidak hanya kata ganti yang menunjukkan orang yang berbeda. Misalnya antara laki-laki dengan perempuan. Tidak hanya itu yang berbeda. Tapi juga ada kalimat-kalimat, baik itu menunjukkan benda, ataupun menunjukkan binatang, atau menunjukkan hal lain, ada kalimat-kalimat yang jenisnya muzakkar, ada juga yang jenisnya muannas. Jadi bukan hanya orang yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan dalam bahasa Arab. Tapi dalam bahasa Arab ada juga perbedaan. Benda yang tunjukannya muzakkar seperti qalamun. Kemudian ada benda yang tunjukannya apa? Muannas. Sa'atun. Nah, itu muannas. Jadi itu ada perbedaannya. Jadi seperti itu di dalam bahasa Arab, yang ada perbedaannya bukan hanya orang dengan orang, orang laki-laki dengan orang perempuan, tapi benda juga ada yang dikategorikan muzakkar, ada juga yang dikategorikan muannas. Itu keistimewaan bahasa Arab. Karena itu pula Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an menggunakan bahasa Arab, bukan semata-mata karena Rasul terakhir itu dibangkitkan dari bahasa Arab. Tapi karena bahasa Arab ini punya keistimewaan, punya keunggulan dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain. Nah, maka menguasai bahasa Arab itu artinya kita berusaha untuk menjadikan diri kita menjadi orang-orang istimewa. Karena yang kita ingin kuasai itu adalah bahasa istimewa. Maka orang yang menguasai bahasa Arab itu adalah orang-orang yang istimewa. Karena itu kalian harus tetap semangat di dalam belajar bahasa Arab. Baik belajar menulis, belajar berbicara, ataupun belajar membaca dan memahami apa yang kalian baca. Baik, itu saja apa yang kita laksanakan di dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. La quwwata illa billahil aliyyil azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.